Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, pada hari ini motivasi 5 menit dari Bu Ning bertemakan kasih. Kasih memang mudah untuk kita ucapkan, namun kadang susah untuk dilakukan. Mudah sekali mulut kita mengatakan mengasihi, mencintai. Kalau sudah mengasihi lalu mengampuni. Mudah untuk mengatakan mengampuni, tetapi melakukannya tidak semudah mengucapkannya. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta kepada sesama kita? Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi dengan sepenuh jiwa raganya, bahkan hidupnya, sampai mati di kayu salib. Banyak sekarang ini orang mau mengasihi, mau mencintai, tapi dengan syarat. Saya mau mengasihi kamu jika kamu mengasihi saya. Saya mau mencintai kamu jika kamu mencintai saya. Kadang-kadang kalau kita ditegur, kita dimarahi, justru kita di dalam hati mengatakan, saya tidak disayangi, saya tidak dicintai, saya tidak dikasihi. Padahal kalau kita salah, justru kita dibiarkan, itu tidak mencintai, tidak mengasihi, justru menjerumuskan. Anak-anak mungkin masih ingat cerita ibu tentang seorang anak yang kemudian digantung karena kesalahannya. Dari kecil dia selalu dimanja oleh tantenya karena dia hidup bersama tantenya. Ya, anak ini begitu dikasihinya, begitu dilindunginya. Ketika TK, kalau salah dia dilindungi oleh tantenya, tidak boleh disalahkan oleh temannya, tidak boleh disalahkan oleh ibu gurunya. Ketika SD, ketika melakukan kesalahan, kemudian dia datang ke sekolah mengatakan kepada gurunya bahwa temannya yang salah. Anak ini tidak boleh disalahkan, sehingga dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu salah. Semakin besar, anak ini semakin tidak tahu apa itu kebenaran, apa itu yang benar, apa itu yang salah. Ketika kemudian dia terjerumus ke dalam narkoba, anak ini masuk ke kantor polisi, dibawa ke kantor polisi, masuk penjara. Sama tantenya ditebus dengan uang, keluarlah dari penjara. Anak ini merasa, gampang, ntar kalau aku punya kesalahan kan ditebus juga sama orang tua, sama tanteku. Semakin banyak kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, tantenya selalu melindunginya, tantenya terus melindunginya. Nah, suatu saat dia menjadi penjahat yang besar, dia ditangkap. Ketika ditangkap, dia dihukum gantung. Pada saat akan dihukum gantung, dia ditanya, apa permintaan kamu yang terakhir? Dia mengatakan ingin ketemu tantenya. Tantenya didatangkan, kemudian dia peluk tantenya itu dan digigit telinganya tantenya itu sampai berdarah. Hampir putus. Tantenya berteriak-teriak kesakitan. Dia mengatakan, kenapa kamu menggigit telingaku sampai mau putus? Anak itu dengan lantang, anak itu yang sudah dewasa ya, sudah menjadi besar, itu dengan lantang mengatakan, hai saudara-saudara,
saya menjadi penjahat besar ini gara-gara tante saya. Dia selalu memanjakan saya dan selalu melindungi saya yang berlebihan, sehingga saya tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan menurut pikiran saya, semuanya benar. Padahal banyak tindakan saya yang harusnya dikoreksi. Inilah kasih saya yang tidak tepat, anak-anak. Kita mengasihi orang lain, benar mengasihi orang lain. Tetapi ketika orang lain yang kita kasih ini salah, kita tunjukkan jalan yang benar. Kita tunjukkan mana yang betul. Bukan kemudian dilindungi. Kalau salah, ditunjukkan salahnya. Biar mereka yang salah berbalik menjadi benar. Kalau ada anak yang salah ditegur kemudian justru marah, itu tidak benar. Kalau kita ditegur, harusnya kita introspeksi diri. Apa yang salah dalam diri kita? Kalau kita merasa benar, kita harus tetap melihat ke dalam diri kita. Mungkin tindakan kita yang benar ini adalah tidak benar untuk banyak orang. Hanya benar untuk diri kita. Tetapi bagi orang lain tidak. Nah, anak-anakku sekalian, kasih itu tidak berkesudahan. Kalau kita berbalik, kita putus kasih kita kepada Tuhan, tentu tidak ada hubungan dengan kita dengan Tuhan. Kita yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang memutuskan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan terus mencintai kita. Nah, anak-anakku sekalian, kita perlu mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Mari anak-anakku sekalian, kita terus bersemangat untuk menebarkan kasih di SMP Santo Markus 1 ini, sehingga SMP Santo Markus 1 dipenuhi dengan kasih. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, penuh kekeluargaan dan penuh cinta